Ketemu lagi di Vena Backpacker. Kali ini kita langsung dari Bukit Pengilon. Bukit yang baru-baru ini lagi viral, terletak di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Giri Subo. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kenapa sih saya sering banget kesini. Terus saya akan membagikan beberapa akses jalan untuk menuju ke sini. Kemudian di Bukit Pengilon sendiri itu ada apa aja sih? Kenapa bikin viral? Dan kenapa banyak orang yang kesini? Dan nanti saya juga akan memberikan sedikit himbauan ya bagi yang mau kesini. Alasan kenapa saya dan partner saya sering kesini adalah karena memang selain tempatnya yang bikin candu, juga karena ada bocil-bocil nih, tepatnya bocil-bocil kaki 4. Nah, saya perkenalin dulu nih bocil-bocilnya ada siapa aja. Yang pertama ada si Kapuk. Kapuk ini kalau diumurkan ke umur manusia mungkin sudah kakek-kakek ya mungkin. Kedua ada si Kancil. Nah, dia ini betina. Ketiga ini ada si Bocil. Bocil ini umurnya belum ada setahun. Bocil ini adalah anak dari Kancil sama si Kapuk. Kemudian ada si Gendut. Nah, Gendut ini tapi nggak mesti ada di Bukit Pengilon ya. Nah, kita sering kesini tuh karena pertama niatannya selain buat refresh otak dari kesibukan kita pas di kota tentunya, kita mau ngirim dry food nih buat mereka-mereka ini. Walaupun sebenarnya pada dasarnya mereka-mereka ini mungkin karena nggak terbiasa nih makan dry food setiap hari, jadi nggak begitu suka sama dry foodnya. Jadi kalau kita pas ngecamp di sini, kita biasanya khususin nih masakin bocil-bocil ini, kayak mungkin gorengin telur, habis itu bawain kepala ayam dari rumah, terus kasih sosis, kayak gitu sih. Mereka tuh lebih suka ke makanan-makanan seperti ini daripada ke dry food. Nah, nih buat teman-teman atau siapapun yang pengen kesini atau udah pernah kesini dan berniat kembali lagi kesini, saya mau kasih sedikit saran nih. Jadi tuh kalau anjing tuh biasanya tuh ada beberapa makanan yang emang pantang banget buat dikasihkan ke mereka. Soalnya saya sering banget nih ngeliat orang-orang yang asal aja ngasih makanan ke anjing. Emang lihatannya sebenarnya baik, cuman karena ketidaktahuan kita nih malah bisa menimbulkan hal yang tidak kita inginkan tentunya. Jadi saran saya sih, kita nih punya HP kan, HP kita udah smartphone, jadi kita sebaiknya sebelum melakukan sesuatu hal, apalagi kayak street feeding, kita cari tahu dulu lah apa sih pantangan-pantangan atau makanan yang sebenarnya itu tuh nggak boleh dikasihkan ke target street feeding kita kayak gitu. Dan misalnya nih kalau anjing itu harusnya jangan dikasih kayak makanan yang mengandung ada unsur coklatnya. Karena apa? Jadi mungkin dokter hewan yang bisa jelasin sedetail-detailnya ya. Jadi kalau bisa nih teman-teman, jangan ngasih coklat atau apapun, buah-buahan atau apapun makanan yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada binatang tersebut. Nah, nyemat. Nah, untuk akses jalannya untuk menuju ke sini itu ada 3 akses jalan sebenarnya. Yang pertama, kalian bisa ngelewatin Pantai Siung. Jadi kita harus trekking dulu nih. Nah, untuk durasi trekkingnya tuh tergantung dari kaliannya sendiri. Kalau kita karena udah kebiasaan trekking lewat Siung, jadi mungkin sekitar 20-25 menit itu udah sampai ke Bukit Pengilonnya ya. Nah, yang kedua kalian bisa nanti lewat pemukiman warga. Jadi nanti kalian kayak ngelewatin pedesaan dulu, terus kayak ada jalan yang udah dicorblok lah
istilahnya. Jadi nanti terus kalian ngelewatin tempat kayak orang-orang nyari rumput, terus kayak ada tempat peternakannya juga. Tapi saya nggak tahu ya ini namanya masuknya ke desa Balong kalau nggak salah. Nah, kalau yang pas sebelum masuk ke parkiran Pantai Siung biasanya tuh di pinggir jalan, tepatnya tuh di sebelah kiri kalau kita dari TPR-nya ya. Itu tuh ada ojek untuk menuju ke Bukit Pengilon. Jadi nanti di situ kalian tinggalin kendaraan kalian di situ, terus ada jasa ojeknya. Nah, untuk jasanya kalau nggak salah sekitar 25.000 nih sampai ke tempat pos ojeknya. Kayak gitu. Yang ketiga tadi lewat pemukiman desa, namanya kalau nggak salah itu Desa Balong mungkin ya. Terus yang keempat itu kalian bisa cari di maps, namanya Bukit Pengilon, tapi lewatnya aksesnya nanti di Gunung Batur. Nah, itu juga jalannya udah corblok, tapi untuk hampir sampainya ke Bukit Pengilonnya tuh agak susah payah juga ya. Ya nggak susah payah sih sebenarnya, tapi kalau pas musim hujan, karena jalannya tuh masih didominasi dengan kayak tanah gitu kan, otomatis kalau kena air dia akan kayak lembek, jadi kayak mungkin nggak pas aja sih dan agak kesusahan juga. Tapi kalau kalian punya nyali besar, monggo aja kalau mau lewat situ. Nah, di situ juga ada jasa ojeknya juga. Untuk tarifnya mungkin hampir sama ya, 25.000. Nah, selain ada jasa ojek, di sini juga ada sewa jeep juga buat menuju ke Bukit Pengilon. Siapa tahu kalian yang seneng banget naik mobil off-road gitu, monggo kalian bisa cobain ke situ. Nah, kalau untuk tarifnya, kalau kita mau ngelewatin Pantai Siung, jadi kita mulai nih dari lewat TPR dulu. Untuk tarifnya tuh sekitar 10 sampai 30.000 ya. Terus nanti kalian parkir di Pantai Siung, kalian trekking sebentar nih, naik. Jadi setelah kalian naik tangga pertama dari Pantai Siung, nanti kalian bayar retribusi sebesar 2.000 nih per orang. Nah, itu tuh untuk wisata di kawasan menuju Bukit Pengilon. Jadi gimana ya, hitungannya masih agak jauh sih dari Bukit Pengilon. Jadi kalian lewat situ juga bisa ke Pengilon. Nah, setelah jalan trekking mungkin sekitar 10 sampai 15 menit, kalian nanti di pos retribusi selanjutnya sekitar dimintain per orang 4.000 rupiah. Murah banget kan untuk hitungan healing. Nah, yang kedua ini kan kita harus bayar retribusi sekitar 4.000. Nah, itu untuk kawasan sekitar wisata Banyu Tibo, terus sama di kawasan wisata Watu Bolong. Nah, kemudian kalian jalan-jalan lagi. Nah, sampailah kalian di Bukit Pengilonnya. Di Bukit Pengilonnya sama, retribusinya sebesar 2.000 rupiah per orang untuk jasa kebersihan ya. Kemudian kalau misalnya kalian mau ngecamp nih, kalian bisa registrasi dengan biaya per tendanya 20.000 aja. Nah, untuk jalur yang kedua yang kita lewat pemukiman warga tadi, kalian cukup bayar parkir sama jasa kebersihan sekitar 4.000 tadi yang udah saya jelasin di yang pertama. Karena nanti itu aksesnya tuh akan ketemu gitu loh. Jadi kita ketemu kayak di tengahnya gitu. Terus nih akses yang ketiga lewat jalur Gunung Batur. Nah, itu juga kita nggak ngelewatin TPR. Terus nanti kalian pas sampai ke Gunung Baturnya bayar retribusi juga kalau nggak salah 2.000 rupiah per orang. Nah, kalau di situ tuh untuk kawasan wisata Gunung Batur. Nah, karena akses dari Gunung Batur ke Bukit Pengilonnya itu agak sulit, apalagi kalau pas musim hujan, saya sarankan mending kalian parkir aja di kawasan wisata Gunung Batur aja. Nah, di situ sudah ada ojek juga kalau kalian mau naik ojek, atau bisa jalan kaki juga bagi yang suka trekking. Nah, di sini tuh salah satu spot yang biasanya untuk pembuatan syuting apapun, misalnya yang baru-baru ini viral yaitu Wonderland Indonesia 2. Pasti kalian tahu kan siapa yang bikin. Terus ada beberapa iklan juga yang syutingnya di sini. Terus ada pembuatan film juga di sini juga. Nah, himbauannya nih buat teman-teman yang mau ke sini, sebaiknya kalau kita pengen melakukan sesuatu hal yang mungkin masih baru buat kita, lebih baik tanyakan dulu sama pengelola wisatanya.
Jadi kan di sini memang terkenalnya karena ada banyak anjing kan. Nah, anjing ini kan punya sifat yang nggak bisa ditebak. Jadi saya sarankan kalau mau megang atau mau ngasih makan, kalau bisa tanya dulu nih sama pengelola yang ada di Bukit Pengilen. Takutnya pas anjingnya itu nggak mau dideketin atau lagi nggak mau ketemu sama pengunjung, nanti malah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Pokoknya kalau si dedek-dedek kaki 4 ini nggak mau dipegang atau jangan dipaksain, nanti takutnya malah terjadi apa-apa sama kalian sendiri nih. Nah, sebelum saya bikin konten cerita tentang Bukit Pengilen ini, ada juga beberapa DM yang bilang pengen kesini, cuman takut anjing. Kenapa anjingnya nggak di kerangkeng aja atau jangan di tempat wisata ini? Saya mau kasih sedikit penjelasan ya, kenapa ada banyak anjing di sini. Dulu kan sebelum ini jadi tempat wisata, ini kan tempat buat warga sekitar tuh untuk beternak, nyari rumput dan lain-lain. Nah, si anjing-anjing ini memang sudah ada sebelum tempat ini viral. Jadi alangkah baiknya kalau kita jangan mengganggu istilahnya habitat dari anjing tersebut. Karena memang sebelum wisata ini buka, si bocil-bocil ini tuh udah ada di sini duluan. Jadi kenapa kita nggak hidup itu saling toleransi? Maksudnya ya kalau kita memang suka mau kesini ke wisatanya sini, takut anjing ya jangan dideketin. Toh anjingnya ini juga nggak yang ngejar atau mengganggu lah istilahnya, karena sejauh ini selama saya di sini si anjing ini tuh anteng-anteng aja, nggak pernah mengganggu dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang Bukit Pengilen yang sungguh sangat menakjubkan bagi yang mungkin cocok dan suka alam. Tentunya pasti mereka bakal kecanduan untuk kesini lagi. Untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan outdoor di Bukit Pengilen ini, saya rasa cocok-cocok aja ya buat camping ceria, family gathering, terus camping-camping yang lain, mungkin terus acara makrab kampus juga bisa, dan acara-acara yang lain lah. Cukup sekian konten Vena Backpacker kali ini ya. Jangan lupa tetap liburan biar kita nggak penat dan stres kemudian. Dadah.